Ya, pertama tentu kita secara industri kita masih berjalan dan ada banyak sekali industri manufacturing dan lain sebagainya semacam itu yang kita bisa masuk gitu. Tapi sekarang juga ada perubahan di industri yang lebih ke teknologi sehingga mereka butuh skill. Ini welder itu kan ada banyak jenisnya ya. Ya. Misalnya kalau untuk yang di sipir tentu berbeda dong welder sama yang tukang welder yang ada di pengelasan biasa kan tentu berbeda. Jadi itu kan ada skala-skalanya. Ada yang ngambil sarjana apa, kerjanya yang lain. Nah, karena kenapa? Pada saat zaman mereka kuliah itu mereka tidak dikasih tahu. Mereka ambil fakultas ini, jurusan ini bisa kerjanya sebagai apa. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Tribuners, kita akan langsung diskusi mengenai topik persoalan yaitu cara atau adu ide mengatasi pengangguran di Batam. Yang pertama saya akan ke yang pernah kesini dulu, ke Vanessa. Apa tanggapan? Kira-kira bagaimana kondisi pengangguran di Batam dan menurut pandangan Vanessa seperti apa? Silakan. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya topik yang seru banget dan kalau dikaji lebih dalam lagi bisa semingguan kita ngobrol ya. Gitu. Jadi kalau bicara tentang pengangguran di Kota Batam, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sebenarnya angkanya ini kalau angkanya cukup tinggi ya gitu. Jadi kalau di Kepri 2021 kita nomor 1 se-Indonesia. Tapi kalau alhamdulillah kita turun ke nomor 3. Jadi sebenarnya ada penurunan nih. Per 2023 benar 7,61% itu pengangguran di Kota Batam. Jika kita bicara pengangguran, anggap nih ada berarti sekitar 80.000 pengangguran. Tahun lalu ada sekitar 13.000 kartu kuning yang dikeluarkan dan ada sekitar 11.000 yang masih belum terserap. Jadi jika kita bicara pengangguran, mungkin kita selalu berpikir tentang pertama bagaimana kita masuk ke dunia industri gitu ya. Oke, jika kita bahas lagi pengangguran, tentu kita harus tahu root cause-nya, apa sih problemnya. Problem pertama nih yang mungkin saya dengar juga, saya pelajari juga, pertama banyaknya pendatang dari luar, sementara kita tidak bisa berkompetisi dengan kompetensi yang kita sudah punya, itu pertama. Kedua, kurangnya lapangan kerja dan kitanya juga kurang nih untuk membuka lapangan kerja, lapangan usaha. Jadi problemnya ada dua, lapangan kerja dan lapangan usaha seperti itu. Tentu saya sendiri sebenarnya di bidang walaupun usia saya muda nih ceritanya, tapi kalau di dunia kursus memang sudah sekitar 5 tahunan, mungkin baru 5 tahunan. Tapi selama 5 tahun ke belakang ini saya belajar dan menilai bahwa ya kompetensi tadi kan jadi problem ya, jadi masalah ya gitu. Dan itu yang salah satu yang harus kita selesaikan. Sebenarnya ada dua topik yang mau saya bahas, tapi mungkin yang pertama yang satu dulu ya, gitu. Yang pertama bagaimana kita menyelesaikan masalah yang lapangan kerja tadi, kayak gitu. Tentu pertama masalah kompetensi kita masih harus ditingkatkan lagi, karena pertama ada perubahan industri juga di Kota Batam, perubahan tambahnya lagi pendatang baru seperti itu. Terus yang kedua juga bisa jadi kalau kita hitung lagi nih, angka serapan pengangguran di Kota Batam dengan adanya industri yang ada, itu mungkin belum sesuai. Oke lah kita bisa bilang setengahnya bisa diserap oleh industri, setengahnya lagi mau kemana, kayak gitu. Kita juga bisa bilang kita mau bahas lapangan kerja, lapangan usaha, tapi sisanya lagi yang mau jadi pekerja mau kemana. Nah sebenarnya nih kalau kita mendalami, itu ada banyak sekali kesempatan di luar negeri. Tentu di Indonesia, di Batam khususnya kita juga harus fokus ya. Tapi kita juga bisa nih membuka pikiran kita, apalagi Kota Batam dekat dengan ini ya, border ya gitu. Kita bisa membuka peluang di luar negeri. Jadi serunya nih misalnya kita bahas Jepang deh. Jepang itu setiap tahunnya mereka butuh sekali banyak pekerja. Ada sekitar 60.000 orang yang dibutuhkan per tahun hanya untuk perawat lansia saja. Itu kan pekerjaannya skill worker ya, bukan labor worker. Jadi sangat menarik gitu. Yang harus kita lihat adalah potensinya tuh bukan hanya, oh berarti kita kirim aja dong mereka ke luar negeri, enggak kayak gitu. Mereka ke luar negeri
pertama kita sudah bisa mengembalikan masalah ekonomi mereka gitu. Mereka sudah bisa funding diri sendiri, membiayai orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan skill dan kompetensi yang mereka bisa gunakan nantinya ketika kembali ke Indonesia. Mereka bisa menjadi calon-calon pengusaha di Kota Batam. Itu salah satunya kayak gitu. Kalau dan melihat pergerakan ini sendiri sebenarnya kalau di provinsi lain ya Mas, itu programnya namanya ada IM Japan, itu dari pemerintah kita, pemerintah Indonesia, itu 30 tahun. Kota-kota lain, provinsi lain itu sudah berjalan bertahun-tahun. Sementara kita baru mulai tahun lalu, 1 kali. Tahun ini kita nggak buka lagi, kayak gitu. Jadi itu salah satunya, itu salah satu yang bisa kita garap ya, kesempatan di luar negeri. Karena saya merasa juga mungkin platform di Kota Batam untuk mereka meningkatkan kompetensi, bisa jadi masih ruang lingkupnya masih sempit gitu ya. Mungkin jika mereka keluar mereka bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi. Terus yang masalah kompetensi tadi juga sebenarnya pemerintah atau kebijakan publik kita harus membuat sebuah kebijakan yang bisa mengenforce problem-problem yang ada, entah itu dari perusahaan yang mungkin membuat kontrak yang singkat ya, kayak saya dengar ada 2 sampai 5 bulan kontrak, itu kan nggak etis kayak gitu. Atau mungkin dari segi kita juga membuka pelatihan seperti itu. Kalau sebenarnya sih kita sudah mulai ada effort ya, kita lagi bangun LBLK Kota Batam itu 4,2 hektar katanya, masih dalam proses, itu seru sekali sih. Cuman balik lagi, pesertanya juga nih, apakah masyarakat sudah punya kesadaran untuk yang namanya kompetensi. Mungkin karena kita juga warga Batam, kita punya advantage ya, jadi kita ngerasa banyak nih industri kita bisa cari gitu. Tapi sebenarnya dengan adanya persaing dari luar daerah, kita harusnya juga lebih ready, lebih punya kompetensi dan siap juga untuk perubahan industri yang ada. Itu sih. Kalau perubahan industri yang dimaksudkan seperti apa? Dari yang ada di Batam sekarang. Oke. Ya, pertama tentu kita secara industri kita masih berjalan dan ada banyak sekali industri manufacturing dan lain sebagainya semacam itu yang kita bisa masuk gitu. Tapi sekarang juga ada perubahan di industri yang lebih ke teknologi sehingga mereka butuh skill. Jadi yang dibutuhkan tidak hanya labor worker lagi, tapi kita butuh skill worker kayak gitu. Dan itu kompetensinya butuh kompetensi kan. Hal simple, kadang banyak lulusan kita yang komputer aja masih memiliki ya problem ya kayak gitu sih. Ya. Mungkin Bang Agus, Ya. saya tambahkan. Kalau mengenai tenaga kerja asing ya Bang Agus ya, tadi si Wen, saya panggil Wen ya, Susana nih, menyatakan bahwa karena adanya pendatang-pendatang dan juga tenaga kerja asing. Pada dasarnya berdasarkan data BPS kita bandingkan dengan Jakarta deh. Saya saya nggak apa-apa ya, saya bawakan data. Silahkan. Bahwa Kota Batam itu tidak pernah di bawah 5%. Padahal secara World Economic Forum mengatakan ekonomi yang sehat, unemployment rate itu harus di bawah 5%. Sedangkan saat ini Batam selama 10 tahun belakangan ini tidak pernah sekalipun di bawah 6%. Kalau bisa saya tunjukkan graf ke teman-teman nggak apa-apa lah ya. Ya. Sedikit ke kawan-kawan ini. Bisa di zoom? Jadi Bisa dari di- tahun bisa di zoom? 2014 Batam unemployment rate atau TPT ya angka pengangguran itu selalu di atas 5%. Dari 2014 sampai 2023 semalam saya pelajarin. Jadi mohon maaf kalau saya bawa dikit material-material. Berdasarkan data BPS, Batam itu selalu tidak pernah bagus kalau dibilang TPT. Ya. Nah, sedangkan kita ngomong tentang mengenai kirim karyawan keluar ataupun tenaga kerja kita keluar dan asing-asing. Makanya saya bilang, there is something wrong in our system. Jadi sistem kita ini ada salah. Kita selalu mengejar karyawan-karyawan itu kerja untuk kerjaan-kerjaan labor atau kerja keras. Tapi tidak pernah kita coba berpikir bagaimana bisa membuat semua tenaga kerja kita itu kompeten ataupun bisa mengerjakan kerja-kerjaan yang profesional. Jadi contoh mohon maaf, saya dengan pengalaman saya sendiri, saya bekerja untuk perusahaan Amerika Serikat di dalam bidang business development dan marketing. Sedangkan itu skill-skill yang harusnya disiapkan oleh pendidikan kita. Problem menurut saya Bang Agus, permasalahan yang ada pada kita itu adalah pendidikan kita. Karena tanpa pendidikan yang adequate atau yang cukup, yang bagus, kita akan selalu terbelakang dan orang akan melihat Indonesia ya selamanya ya kita gaji UMK. Padahal kita ingin semua rakyat kita, tenaga kerja kita bergaji di atas UMK. Jadi 10 juta, 20 juta sampai ratusan juta. Itu yang target yang harus kita pikirkan sebagai anak-anak muda dan juga perwakilan rakyat di kemudian hari. Mungkin itu dari saya Artinya Bang. sistem pendidikannya yang harus diubah sejak awal.
Menurut saya itu yang harus do it now, right now, saat ini dan juga urgent, sangat urgent. Soalnya itu dampaknya 10 tahun ke depan. Itu tidak akan dilihat dari sekarang. Ya, oke. Izin Ya. sedikit menambahkan. Jadi memang untuk masalah pengangguran ini kan itu adalah topik yang memang kompleks. Ada banyak sekali faktor-faktor yang memang berhubungan. Jadi ini membutuhkan kerjasama dari stakeholder, di mana itu ada pemerintah, kemudian sektor swasta atau perusahaan, kemudian ada lembaga pendidikan kayak tadi yang disebutkan ya seperti kampus, sekolah, di mana kurikulum itu harus berbasis atau berorientasi kepada kebutuhan kerja yang ada di Batam. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kolaborasi dari stakeholder ini sangat penting, sehingga misalnya tadi yang disampaikan Mbak Vanessa ya, yang disampaikan Mbak Vanessa bahwa kompetensi. Nah, adanya sekarang memang banyak sekali, marak sekali di Batam itu lembaga kursus pelatihan dan sertifikasi. Itu banyak dan alhamdulillah sehingga dengan banyaknya lembaga sertifikasi ini, lembaga kursus dan pelatihan ini tentu membuat jadi harganya bersaing. Kalau selama ini mungkin kalau lembaga itu tadi masih jumlahnya sangat-sangat terbatas, otomatis kan sedangkan permintaan banyak ya. Harganya mahal itu biasanya kursus kan Mbak. Sertifikasi itu bisa 3 sampai 9 bahkan ada yang puluhan juta. Nah, ketika lembaga ini memang marak banyak kan kita harapannya kan karena ketersediaan banyak ya bisa turun ya gitu karena jadi kompetitif gitu kan harganya. Nah, kalau saya melihat untuk kompetensi tadi kita stakeholder tadi harus saling bekerja sama gimana bisa agar penyediaan sertifikasi terhadap keahlian atau kompetensi tadi bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena bila tenaga kerja memiliki sertifikasi atas keahlian atau kompetensi yang dimilikinya, itu bisa menambahkan meningkatkan persentasi dia diterima kerja. Pertama, kedua meningkatkan daya saing pribadinya dia ketika dia mencari kerja. Nah itu yang pertama. Jadi kompetensi ini kan nggak bisa kita hanya klaim saya punya kompetensi di A, di B gitu ya. Perusahaan perlu bukti. Kalau perusahaan harus ngetes dulu kan makan waktu sehingga butuhlah tadi sertifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, industri atau lapangan kerja itu kan tidak hanya pada industri manufaktur, tapi juga ada industri pariwisata. Juga ada konstruksi, baik konstruksi fisik ya seperti jalan bangunan, kemudian juga konstruksi teknologi informasi. Nah jadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa lapangan kerja ini enggak hanya pabrikasi, enggak hanya manufaktur. Jadi cari kerja itu juga bukan hanya kita cari kerja yang ada di industri yang ada di Batam ya, seperti misalnya galangan kapal atau perusahaan yang ada di kawasan di Batamindo misalnya atau di Muka Kuning atau pabrikasi yang ada di Kabil dan sebagainya. Tapi juga ada yang namanya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sektor ekonomi kreatif ini kan ada 17 subsektor. Di dalamnya ada game developer, kemudian ada desain komunikasi visual, ada desain produk. Jadi teman-teman saya yang memang mereka bekerja di bidang desain di ekonomi kreatif itu mereka kerjanya tetap di Batam, tapi mereka mendapatkan proyeknya itu dari luar negeri, kerjakan di Batam. Dan income-nya tentu kan dibayarnya pakai rate dolar ya. Jadi mereka memang kerjanya hanya dari kamarnya masing-masing, dari rumahnya masing-masing gitu ya, tidak membutuhkan harus kantor khusus gitu ya. Semua dikerjakan secara online dengan perangkat komputer yang mereka miliki. Nah itu mereka bisa penghasilan belasan, puluhan, bahkan ada yang ratusan juta. Dari situ. Nah ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa yang namanya lapangan kerja itu tidak hanya sebatas manufaktur, tidak hanya sebatas sektor-sektor itu, tidak hanya sebatas shipyard, tapi juga ada yang namanya ekonomi kreatif. Itu kesadaran soal itu. Kemudian tadi ada namanya perubahan industri, tadi ada disinggung ya. Kalau menurut saya mungkin yang dimaksud dengan perubahan industri tadi soal artificial intelligence itu ya, ketika itu digunakan ke dalam perusahaan itu kan bisa memang mengurangi tenaga kerja karena ya kita bila kembali lagi perusahaan atau pengusaha itu pasti menginginkan yang namanya efisiensi. Sedangkan dalam
pembiayaan perusahaan, tentu yang paling banyak makan cost paling besar itu kan adalah tenaga kerjanya kan. Jadi ketika kita memang AI itu bisa mengurangi tenaga kerja, otomatis bisa efisien perusahaan. Nah, tapi dengan adanya AI ini tentu juga sebenarnya ada peluang baru untuk lapangan kerja. Misalnya insinyur mesin learning, ya enggak? Kenapa? Karena artificial intelligence ini kan butuh pengembangan, butuh operasionalnya, mengoperasionalkan, kemudian butuh pemeliharaan. Nah, artinya ini ada peluang tenaga kerja baru sebenarnya, peluang kerja baru untuk sektor ini. Kemudian itu ya, kemudian AI ini kan juga banyak jenisnya, tergantung ini sedang digunakan dalam usaha atau pekerjaan apa. Nah, tapi kalau di beberapa sektor justru AI ini menjadi alat. Ini kan pasti berbayar. Ketika kita pakai sistem ini kan berbayar, bukan memang yang gratis ada, tapi kan tentu tidak maksimal fungsinya. Nah, ketika ini berbayar kan tidak semua masyarakat perlu untuk membeli, sehingga sebenarnya itu juga tidak mendegradasi peluang kerja dengan adanya AI ini. Kondisi di Batam sendiri, kondisi di Batam artinya Batam sebagai kota migrasi atau tujuan investasi. Orang-orang pun yang datang ke sini belum siap dengan kebutuhan atau kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, sehingga akhirnya tingkat pengangguran jadi menumpuk di sini. Ya, misalnya kayak di shipyard ya, itu kan shipyard sangat membutuhkan tenaga welder yang tersertifikasi tentunya. Sedangkan tenaga kerja kita di sini itu masih kurang banget untuk welder. Kalau subkon itu memang banyak mereka penyedia tenaga welder, tapi weldernya bukan welder yang tersertifikasi. Kayak kita ambil bahasa kasarnya ya welder comotan aja. Berarti persoalannya pada sertifikasi? Welder itu kan ada banyak jenisnya ya. Misalnya kalau untuk yang di shipyard tentu berbeda dong, welder sama yang tukang welder yang ada di pengelasan biasa kan tentu berbeda. Jadi itu kan ada skala-skalanya. Tidak semua perusahaan itu kan bisa pakai itu karena mereka ada ISO dan sebagainya. Nah, jadi kita kompetensi tadi itu sebenarnya minim. Makanya saya selalu bantu edukasi masyarakat untuk bisa melek gitu loh, melek kompetensi itu. Baik. Sedikit nambah Bang Agus. Ini mantap idenya ya. Terkait pengangguran, sebenarnya saya melihat ini adalah PR kita bersama. Kalau kita menyalahkan pemerintah saja, ya nggak benar juga. Tadi kita bisa melihat bahwa perlu adanya suatu kesadaran dari masyarakat. Hanya saja kesadaran ini perlu inisiator. Inisiatornya siapa ya? Itu tidak terlepas dari pemerintah. Nah, kita kembali kepada Kota Batam. Kota Batam lahir sebagai kota industri yang selalu memikat para pencari kerja, kan begitu ya. Kita melihat ke depannya tadi sudah ada datanya bahwa dari 2023 sampai 2027 ada sekitar berapa ratus ribu atau juta pekerjaan yang akan hilang. Itu karena apa? Karena teknologi. Pemerintah sebagai pihak yang kita harapkan dapat menjadi inisiator harusnya dapat melakukan suatu pemetaan, suatu research yang terukur dan dapat diimplementasikan. Researchnya apa? Researchnya adalah kemana shifting ekonomi ini, kemana shifting industri. Contoh, kalau saya nggak salah di Tiban itu ada biofarm ya, yang baru ya di Citra. Biofarm itu kan berarti menjadi peluang buat kita, Kota Batam, pemerintah untuk dapat mengimplementasikan itu, menekan harga pangan misalnya Bang. Ya. Kita tahu di luar negeri itu sudah ada yang namanya vertical farming. Jadi bukan petani yang nyangkul tanah lagi, kan enggak ya. Itu udah semuanya kita nyewa gudang, ya itu udah ada UV light dan sebagainya, itu udah semua di situ. Nah, maksud saya di sini adalah pemerintah sebagai seorang inisiator, sebagai pihak yang dapat memerintah, itu bisa menggandeng stakeholder yang ada. Mulai dari akademisi, mulai dari ya pastinya pengusaha, ya begitu banyak organisasi wira swasta di sini. Kita ada HIPMI, kita ada Kadin, dan dari migas kita ada Iswana Migas, banyak.
Hanya saja itu tidak pernah terlaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah berfokus kepada PR-nya sendiri, bukan PR yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang selalu terjadi di tidak hanya Kota Batam, negara ini saya rasa. Ya. Jadi kalau memang pemerintah pemerintah mempunyai suatu inisiatif, ya itu bisa terlaksana dan terukur seperti yang disampaikan beliau tadi. Masalah pendidikan, ya benar pendidikan, tapi kita tidak berbicara pendidikan formal lagi di sini. Tadi kita menyampaikan terkait sertifikasi dan lain-lain. Kenapa? Ya karena yang dibutuhkan ke depannya bukan masalah 1+1, bukan masalah kamu bisa menyelesaikan permasalahan algebra. Enggak kan? Enggak ada kita di kantor menyelesaikan permasalahan algebra, tidak. Tapi kita perlu yang namanya skill. Ya. Skill itu seperti apa yang dibutuhkan industri, pemerintahlah yang mulai membangun step by step, mengarahkan kemana kira-kira SDM kita ini ke depannya dapat kita arahkan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan mereka, itu terkait SDM. Kedua, terkait Kota Batam, industrinya mengarahnya kemana? Dulu saya sempat ingat 2019, pemerintah pernah menyampaikan Batam ingin menjadi pariwisata dan kalau nggak salah peternakan dan pertanian. Saya sempat kaget. Ini ceritanya apa? Peternakan dan pertanian. Saya semangat sebenarnya mendengar itu. Kenapa? Karena tadi itu kita bisa menurunkan harga komoditas yang ada. Tapi terrealisasi nggak? Nggak juga. Nah, yang maksud saya adalah jangan hanya bisa menggambar, tapi nggak bisa mewarnainya. Ini cuma garisan doang, tapi nggak bisa diwarnain, nggak indah nampaknya. Kan begitu. Makanya pemerintah sebagai inisiator, saya rasa kita terbuka lah semua ya, mulai dari legislatif, pemerintah, akademisi dilibatkan, teman-teman wira swasta dengan organisasinya, ya. Karena mohon maaf saya bukannya mau merendahkan, tidak, tapi teman-teman pengusaha ini kan pasti nyarinya cuan. Kita yang selalu aktif untuk mengikuti kemana perkembangannya ke depannya, gitu kan? Karena nggak mungkin kita berada di satu sektor usaha saja. Kita mengikuti, usaha ini ke depannya akan seperti itu. Contoh saya, migas. Lambat laun kita sudah tidak memerlukan minyak, BBM, ya kan? Mobil sudah mulai listrik. Pemerintah sudah mulai menekan itu. Nah, berarti kita harus mulai bisa beradaptasi. Pemerintah kita saya melihat sangat susah untuk beradaptasi. Yang terjadi apa? Setelah ide-ide bagus, SDM kita yang mumpuni itu dicolong sama negara lain, baru kita keluar-keluar teriak, wah gimana ini kita dicolong, kita begini-begini. Lah kamu kemana kemarin pemerintahnya, kok tidak hadir? Berarti kan tidak ada suatu program yang terukur, ya. Nah yang terakhir, ketiga, ini saya memahaminya bahwa ya saya paham memang pesta politik kita itu 5 tahun. Ya, setiap pemimpin pasti ingin menonjolkan programnya masing-masing. Tapi dalam membangun negara ini saya sangat meyakini ya kita jangan melakukan suatu perubahan yang dramatis lah. Ya, kita estafet kepemimpinan itu, kita lihat program pemerintah yang dulu yang belum terselesaikan, seyogyanya dapat saya, contoh yang mudah-mudahan ke depan saya bisa jadi wali kota kan begitu. Ya, saya lihat kalau programnya bagus, sesuai untuk kepentingan masyarakat, untuk Kota Batam, saya teruskan dengan menyisipi program saya, kan begitu. Tapi yang sering terjadi apa? Robek, buka lembaran baru, yang sana udah bodoh amat, itu bukan program saya, seperti itu. Nah, ini saya rasa juga bagi siapapun pemimpinnya nanti, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional, dimanapun daerahnya, ya saya harapannya dari anak muda ya janganlah sampai terabaikan kepentingan masyarakat karena itu tadi idealismenya harus program saya seperti itu, yang nggak bisa juga. Ya mungkin dari saya seperti itu, Bang Agus. Baik, jadi artinya pemerintah sekarang belum on the track untuk mengatasi pengangguran di Batam. Saya rasa belum ya. Berapa persen kira-kira? Kalau berbicara persen, saya juga tidak bisa menyampaikan berapa persennya seperti itu, karena saya melihat pemerintah sekarang banyak berfokus kepada pembenahan infrastruktur. Salah ya nggak salah juga, bagus. Tapi jangan langsung diabaikan permasalahan-permasalahan yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Ke Jelvintan, silakan. Baik, terima kasih.
atas kesempatannya. Saya tadi mendengar Bang Gabriel ngomong, menurut saya menarik. Karena tadi disampaikan itu pemerintahan seharusnya menjadi inisiator, menggandeng akademisi. Menurut saya itu hal yang memang sangat penting. Karena kenapa? Pengalaman saya pribadi pada saat zaman saya kuliah, saya pikirnya saya kuliah ini saya mau ngapain? Mau kerjanya apa? Saya tidak tahu. Mau ambil profesinya apa? Saya juga tidak tahu. Taunya dosen-dosen itu praktisi. Ada yang mungkin seperti saya basicnya hukum, ada advokat, ya. Terus ada yang mungkin mereka konsultan legal, seperti itu. Tetapi apakah dari dosen itu pernah sampaikan, kalian tuh ambil fakultas ini, ambil jurusan ini, kalian bisa bekerja sebagai ini? Kan tidak ada. Karena kenapa saya sampaikan begitu? Teman-teman saya yang lulus, mereka banyak yang kehilangan arah. Ada yang ngambil sarjana apa, kerjanya yang lain. Nah, karena kenapa? Pada saat zaman mereka kuliah itu mereka tidak dikasih tahu. Mereka ambil fakultas ini, jurusan ini bisa kerjanya sebagai apa. Seharusnya pada saat itu akademisi dari perkuliahan disampaikan, kalian itu kerja ini, kalian bisa memilih pekerjaan seperti apa. Dan mungkin juga bisa sampaikan atau mungkin menambah kurikulum atau mata kuliah seperti contohnya bisa mereka magang. Jadi internship lah dari perusahaan, mungkin dari kampus menyediakan ajak kerjasama perusahaan-perusahaan yang ada, utus mereka punya mahasiswa atau mahasiswi untuk bekerja di sana sebagai internship. Saya rasa kalau mereka kuliah yang mungkin sebagian besar tidak bekerja, ya kalau memang sudah bekerja ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak bekerja, mereka bisa internship. Pada saat mereka lulus, kalau kompetensi mereka bagus, otomatis perusahaan tersebut tinggal lanjut. Saya hire kamu, seperti itu. Tetapi pernah nggak dari pihak pemerintah ada inisiatif mungkin membuat program seperti itu, atau dari akademisi pernah nggak ada program seperti itu? Kalau di kampus saya, lulusan kampus saya, ada satu hal yang menarik menurut saya, itu cukup membantu. Dari kampus itu, jadi kalau perusahaan-perusahaan mereka bisa langsung ke kampus, mereka sampaikan saya butuh lowongan kerja ini. Saya butuh lulusan sarjana apa, sarjana A, sarjana B, sarjana C. Nah, dia bisa tawarkan pada kampus. Jadi kampus tinggal kirimkan, PT ini membutuhkan lowongan kerja seperti ini, sarjana apa. Nah, jadi semua alumni-alumni yang lulus, yang mungkin mereka masih nganggur, mereka bisa kirimkan lamaran kerja. Dan juga sudah difasilitasi oleh kampus, sehingga kalau dari perusahaan melihat lulusan dari universitas tersebut, saya rasa akan lebih mudah karena sudah terjamin ya gitu. Saya tambah ke Bang Agus. Mohon maaf. Saya ke Bang Safir dulu. Enaknya diskusi sama anak muda seperti ini. Belum dicolek sudah hidup. Silakan. Ya, sebenarnya dari tadi juga yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di sini itu sangat Ya. menarik-menarik semuanya, mulai dari AI, sertifikasi dan segala macamnya memang. Dan itu memang adalah menjadi tugas kita bersama. Karena memang ya kita sekarang pun selagi memang juga belum duduk nanti sebagai orang yang kita inginkan, kita sejatinya juga sekarang adalah sebagai warga dari Kota Batam. Dan memang ini sebenarnya memang selain dari tugas pemerintah sebagai pemimpin kita untuk menentukan pergerakan Batam seperti ke depannya seperti apa, ini juga menjadi tugas kita pribadi sebagai warga Batam dan juga sebagai anak-anak muda Batam. Karena memang yang bisa kita lihat sekarang adalah demografis kita di Indonesia ini atau mungkin di seluruh dunia itu umur-umur anak-anak yang berusia produktif itu lagi banyak-banyaknya. Nah memang dari sini yang bisa kita lihat adalah mungkin banyak orang bilang ini adalah bonus demografi dan segala macam. Nah tapi timbul lagi satu pertanyaan dari situ, apakah betul bonus demografi ini adalah sebagai bonus atau malah menjadi beban demografi bagi kita? Nah dari sini menurut saya bahwa dari pemerintah itu juga wajib atau harus mengeluarkan sesuatu yang dapat menemukan dari para teman-teman kita atau anak-anak ini, anak-anak muda kita itu menemukan passionnya masing-masing. Karena mungkin benar tadi kata Mbak Susan kalau nggak salah ya, karena memang sekarang kita banyak industri yang berkembang ke depannya. Banyak juga industri-industri yang lalu sudah digantikan dengan teknologi pekerjaannya. Dan sekarang juga menurut saya dalam mencari pekerjaan ini juga tidak sesulit dulu. Karena sekarang ini nyatanya
kita nyantai saja di rumah bisa mudah mendapatkan duit. Tadi juga dikatakan dengan subkon mungkin juga dari perusahaan yang di luar negeri. Bahkan sekarang ada yang lebih mudah lagi, contohnya mungkin yang kita juga semua sudah sama-sama tahu bahwa cukup live di TikTok saja atau mungkin di Instagram itu bisa mendapatkan penghasilan. Ya mungkin memang belum bisa besar banget, dan mungkin kalau untuk besar harus ada teknik-teknik tertentu. Cuma paling nggak dari situ bisalah mendapat sedikit, paling nggak itu langkah awal kita memulai. Dan menurut saya dari sekarang ini dalam mencari lapangan kerja itu betul juga tadi yang sudah disebutkan sama teman-teman di sini bahwa tidak harus berpatokan dengan industri saja. Kita bisa mulai membuka dengan pariwisata yang emang Batam ini kota pariwisata, dan juga tentang dengan wirausaha. Karena justru anak-anak muda ini sebenarnya lagi zaman-zamannya ingin melakukan sesuatu. Nah, kalau memang di situ dapat satu pancingan yang bahwa mereka dapat menemukan passionnya masing-masing, dan di umur-umur yang sangat-sangat produktif ini, itu saya rasa akan dapat melakukan, bahkan bukan cuma dapat pekerjaan, tapi dapat membuka lapangan pekerjaan lebih luas lagi. Karena di zaman seperti sekarang ini semua itu udah mudah banget. Mau belajar apa ada di internet, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis. Dan juga tadi kata teman-teman di sini juga ada tentang sertifikasi. Dan juga sebenarnya dari pemerintah, dari Disnaker Kota Batam itu juga sudah mengadakan sertifikasi secara gratis, bahkan dibayar. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah ikut sertifikasinya. Itu di sekitar tahun 2015 di UIB. Di UIB itu saya ngambil waktu itu tentang hospitality. Nah, itu bukan cuma gratis, bahkan saya dapat duit dari sertifikasi itu. Dan di sini tuh sebenarnya dari pemerintah, dan juga tadi kata teman-teman juga yang disebutkan malah sertifikasi dari pihak swasta yang bayarnya juga lumayan cukup tinggi. Dan mungkin ini bisa menjadi program kedepannya bagi pemerintah atau Disnaker khususnya, lebih gencarkan lagi sertifikasi ini, dan juga melihat apa sih sertifikasi yang dibutuhkan. Jangan lagi ada sertifikasi yang tidak skillnya dibutuhkan pada saat ini, karena ya ujungnya menjadi sia-sia saja, dan akhirnya pengentasan pengangguran di Kota Batam ini jadi tidak maksimal. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, tambahin. Izin bertanya dulu. Saya izin bertanya. Silakan. Si Jelvin mengatakan sekolahnya ada orang perusahaan datang untuk meng-hire. Berapa persen? Estimasi aja berapa persen dari kuliahan sekolah mencarikan pekerjaan? Maksud saya dari akademisi itu bisa mencarikan mereka perusahaan-perusahaan yang ingin kerjasama, mungkin di kampus bisa tawarkan mahasiswa mereka untuk internship di dalam. Jadi sehingga pada saat mereka lulus, mereka tidak kehilangan arah. Bukan kita ngomong persen tak persen, karena hal ini tidak ada. Oke. Nah, jadi maksudnya dari kampus itu juga membantu mencarikan peluang pekerjaan. Maksudnya betul, gitu, ya? Betul. Itu yang kenapa akhirnya kita bahas tentang pendidikan, sistem pendidikan. Di luar negeri, saya kuliah di Amerika Serikat, saya itu udah di job guarantee. Ketika saya lulus, Anda akan mendapatkan pekerjaan ini loh. Itu sudah ada job guarantee. Yang menggaranti siapa? Sekolah, pihak sekolah. Jadi kenapa kita bayar sekolah mahal-mahal? Ya kan, anak setiap pagi orang tua bawa anak pakai motor, pakai mobil, rakyatnya bawa anak ke sekolah, tapi tidak ada jaminan. Udah lulus anaknya mau jadi apa? Makanya keluarlah statement orang, ngapain sekolah? Padahal sekolah itu penting, pendidikan penting. Dan kurikulum, saya setuju dengan Jelvin dengan bahas tentang kurikulum. Kurikulum itu yang tidak matching dengan skill yang dibutuhkan. Tentang welder juga. Harusnya SMK, kalau kita baca dari Badan Pusat Statistik, SMK adalah menjadi, lulusan SMK adalah menjadi penyumbang pengangguran terbanyak. Sedangkan SMK itu seharusnya sudah bisa siap untuk bekerja. Faktanya? Faktanya malah menjadi pengangguran penyumbang terbanyak. Makanya saya setuju dengan yang apa yang disampaikan Bangga Bro Gabriel ini. Izin tambahin Bang, Iya. dikit. Oke ya. Lanjut dulu, mau selesaikan? Oh, belum selesai. Saya izinkan dikit. Jadi saya setuju, pemerintah harus jadi inisiator. Saya juga setuju dengan Jelvin bahwa bahas sekolah harus menjadi guarantor. Itu kita sepakat. Tapi yang sekarang masalahnya ini kan terjadinya tidak ada fokus ke sana. Core problem dari semua ini adalah kembali lagi gimana pemerintah, seperti yang Bro Gabriel menyampaikan, harus ada forecast.
kemana bisnis trend, kemana ini akan berlaju, apa yang manpower SDM kita dibutuhkan seperti apa. Berarti pemerintah memiliki faktor yang dominan untuk ini. Benar, dan ya setuju dengan apa yang kata kawan-kawan semua bahwa itu ada stakeholder yang semua harus bermain peran. Tetapi pada poin intinya, pemerintah adalah pemain big stakeholder di sini, harusnya gencar gitu. Tapi 10 tahun ini ya kalau kita bandingkan dengan tenaga kerja datang dari luar daerah, kita bandingkan dengan Jakarta dong. Jakarta orang luar negeri datang, orang luar daerah termasuk kita ini semua pernah ke Jakarta. Tapi kok Jakarta masih di bawah kita, Batam di atas dari Jakarta, kan nggak masuk di akal. Mohon maaf ya kalau itu kurang lebih itulah pandangan saya. Baik, terima kasih. Tribuners, seru banget diskusi kita. Rasanya masih pengen bersuara, tapi kita harus break sejenak. Punya pekarangan, peliharalah itik. Dagingnya digulai, pakai sambal terasi. Anak muda, jangan alergi politik, agar pemerintah ada yang mengawasi. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai